Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan senantiasa menerapkan pola hidup sehat, selalu cuci tangan setelah aktivitas. Oke, untuk materi kali ini kalian akan belajar tentang batik. Nah, batik itu tidak lepas dari dunia kita, tidak lepas dari tidak lepas dari lingkungan kita. Nah, kita akan belajar tentang batik, tapi sebelum kalian belajar lebih detail lagi, kalian akan berkenalan dengan batik-batik di Nusantara. Nah, batik di Indonesia itu seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Batik merupakan kain khas Indonesia, kain yang sudah digunakan sejak dahulu kala, sejak nenek moyang kita. Nah, dulu batik itu umum digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Nah, penggunaan kain batik biasanya akan dikombinasikan dengan kebaya ataupun pakaian adat yang lainnya. Nah, sekarang batik itu sudah umum ya, sudah dipakai untuk di sekolah, dipakai di acara hajatan pernikahan, sunatan, ataupun acara-acara kantor dan lain sebagainya. Nah, batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata ambatik, yang terdiri dari kata amba atau ombo yang berarti lebar, luas, kain. Kemudian kata batik yang berarti titik atau matik. Kedua kata tersebut berkembang menjadi istilah batik yang dapat diartikan sebagai membuat titik-titik pada kain yang lebar. Batik juga diartikan secara lebih umum sebagai kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain. Paham? Oke. Sejak ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO. Nah, jadi sejak ditetapkan oleh UNESCO, maka pada tanggal 2 Oktober 2009. Nah, popularitas batik semakin meningkat. Batik semakin sering digunakan sebagai pakaian formal. Kesan batik tidak lagi kuno. Jadi, mereka yang menggunakan batik tidak hanya dari kalangan orang tua, dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, itu semuanya menggunakan baju batik. Nah, karena kesan batik yang tidak lagi kuno, mereka para pengrajin itu lebih mengarahkan fashion menjadi lebih elegan dan berkelas. Nah, tidak hanya dijadikan bahan pakaian, kain batik atau motif batik kini sudah mulai diaplikasikan pada berbagai dekorasi rumah. Seperti contohnya pada sofa yang mungkin kalian lihat di rumah, pada furnitur kayu, pada apalagi
karpet, kemudian spray, ada lagi korden, nah, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh-contoh batik Nusantara, karena ragam batiknya banyak banget. Di sini akan saya berikan beberapa contoh ragam motif batik Nusantara. Yang nomor satu, yang pertama, yaitu batik Megamendung. Nah, batik Megamendung merupakan motif kain batik khas daerah Cirebon. Berasal dari Cirebon. Motif batik mengandung pesan khusus, pesan yang sangat khas dengan bentuk awan besar berwarna cerah dan mencolok. Nah, beberapa warna yang umum digunakan pada batik Megamendung adalah warna biru, merah tua, ungu, dan hijau muda. Seperti apakah batik Megamendung? Ini dia. Ini adalah salah satu contoh gambar motif Megamendung dengan corak warna merah. Nah, mungkin nanti kalian di internet bisa menemukan atau menjumpai motif Megamendung yang berwarna biru, merah tua, ataupun hijau tua. Selanjutnya, batik 7 rupa dari Pekalongan. Pekalongan merupakan salah satu daerah yang terkenal sebagai daerah pengrajin batik dan pusat batik. Berbagai motif batik Pekalongan ini didominasi motif tumbuh-tumbuhan dan motif hewan. Nah, ciri khas dari batik Pekalongan ini sangat cantik apabila dikombinasikan dengan pakaian berbahan polos. Gambarnya seperti ini. Jadi motif tumbuh-tumbuhan dan motif hewan. Nah, ini kebetulan yang dicontohkan adalah motif tumbuh-tumbuhan. Oke. Selanjutnya, batik Bali. Batik Bali banyak terinspirasi dari berbagai hewan seperti kura-kura, burung bangau, dan rusa. Warna yang digunakan pada batik Bali dominan warna cerah seperti biru, kuning, dan ungu. Nah, ini contohnya. Batik Bali. Selanjutnya kita ke Papua. Batik Cenderawasih. Batik Cenderawasih berasal dari Papua. Nah, motif batik Cenderawasih ini diambil dari ikon daerah. Motif batik ini cukup populer ya, mengingat burung cenderawasih adalah ikon dari Papua. Burung cenderawasih yang memiliki bulu dan ekor yang indah, sehingga menjadi ciri khas tersendiri bagi batik cenderawasih. Nah, saat memakai batik bermotif burung cenderawasih ini akan terlihat gagah, memberi kesan yang tegas dan anggun. Warna yang dipakai yaitu cenderung cerah seperti merah,
kuning keemasan, dan hijau. Ini contohnya. Yang dipakai adalah warna merah. Oke, selanjutnya adalah batik Kamoro. Siapa yang kira-kira baru dengar batik Kamoro? Batik Kamoro dengan gambar batik berupa patung berdiri membawa tombak. Nah, berasal dari Papua. Nah, warna-warna yang ditampilkan dari motif suku Kamoro ini lebih berani dan cerah, seperti kombinasi biru dan hijau, hitam dan kuning, merah dan merah muda. Oke. Batik Kamoro dipengaruhi dari berbagai sisi, seperti segi budaya, yaitu budaya suku Kamoro, dan pengaruh batik Jawa yang dibawa oleh pembatik Jawa. Jadi ini merupakan kombinasi asli dari suku Kamoro dan pengaruh pendatang orang Jawa yang berdomisili di Papua, kemudian mengembangkan batik Jawa. Gambarnya seperti apa? Ini dia, batik Kamoro. Oke, sekarang kita menuju ke mana ini? Kalimantan. Batik burung enggang. Siapa yang belum pernah melihat burung enggang? Nah, kalau nanti belum melihat burung enggang seperti apa, kalian bisa melihat lewat internet. Yang sudah melihat burung enggang, nanti kalian bisa mengaplikasikan dalam bentuk motif batik. Burung enggang merupakan hewan yang menjadi ciri khas suku Dayak, serta merupakan hewan yang dianggap suci oleh para masyarakat Dayak. Oleh sebab itu, sebagai rasa wujud pelestarian budaya, terciptalah motif batik Kalimantan burung enggang. Warna yang dipakai pun sangat beragam, mulai warna panas sampai warna gelap. Nah, contohnya adalah warna yang dominan pada batik atau pada motif batiknya itu cenderung kuning, kemudian warna merah. Nah, tapi beragam, dari warna yang mulai warna panas sampai yang warna gelap ada. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Itulah beberapa contoh motif batik Nusantara. Nanti untuk selanjutnya kalian bisa mencari contoh motif-motif batik lainnya melalui internet ataupun dari majalah-majalah tentang batik. Nah, kalian juga nanti bisa mengembangkan ragam motif batik menjadi lebih bagus lagi, menjadi lebih variatif lagi. Nah, untuk kali ini materi pengenalan batik cukup sekian. Untuk tugas-tugasnya nanti ada di slide selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.